Pengaruh pandemi COVID-19 terhadap kondisi perusahaan dan harga saham Unilever di Bursa Efek Indonesia dan London Stock Exchange. Oleh yang pertama ada Juan Kevin, yang kedua ada saya sendiri Michael Reyes, yang ketiga ada David Setiawan, yang keempat ada Albert Virgio, yang kelima ada Diandra Desta Bagaskara, dan yang terakhir ada Deva Aurelia. Next. Latar belakang. Jadi Unilever PLC adalah sebuah perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang FMCG atau Fast Moving Consumer Goods yang sudah berdiri sejak 2 September 1929. Kesuksesan Unilever PLC di kota pertamanya didirikan yaitu di Britania Raya. Berhasil membuat Unilever sebagai perusahaan consumer goods melakukan ekspansi dan membuat subsidiari di berbagai negara, tak terkecuali di Indonesia. PT Unilever Indonesia TBK sendiri adalah anak perusahaan dari Unilever. Didirikan pada tanggal 5 Desember tahun 1933. Hingga saat ini, Unilever di Indonesia tercatat sebagai perusahaan yang menjual barang konsumsi terbesar. Lalu kesuksesan Unilever sebagai perusahaan multinasional membuat perusahaan yang satu ini tentu membutuhkan biaya modal yang sangat besar. Perusahaan melakukan IPO di bursa saham adalah salah satu strategi yang dilakukan oleh Unilever. Hingga kini, Unilever sendiri telah tercatat di berbagai bursa saham internasional, antara lain Bursa Efek Indonesia, New York Stock Exchange, Euronext Amsterdam, London Stock Exchange, dan juga komponen indeks AEX, indeks FTSE 100, Euro Stock 50. Next. Lalu ada identifikasi dan pembatasan masalah. Jadi kinerja Unilever yang selalu terpantau baik hingga menjadi market leader dalam bidang consumer goods di berbagai negara membuat kinerja sahamnya di pasar saham selalu terpantau baik. Demand dari permintaan saham Unilever di pasar modal yang sangat besar membuat saham Unilever beberapa kali melakukan stock split. Seperti contohnya rasio stock split yang cukup besar yaitu 1:5 yang dilakukan oleh Unilever pada akhir tahun 2019 lalu. Namun nyatanya pada saat pandemi COVID-19, semua perusahaan mengalami gejolak yang sangat tinggi. Perusahaan harus dipaparkan fakta terhadap melemahnya perekonomian dan penurunan demand. Tak terkecuali yang dihadapi oleh perusahaan Unilever di berbagai negara. Pandemi yang terjadi secara global nyatanya mampu membuat perusahaan sebesar Unilever harus mengalami penurunan keuntungan dan rendahnya demand akibat melemahnya perekonomian. Contohnya yang tercatat pada perusahaan Unilever Indonesia yang mengalami penurunan penjualan sebesar 1,6% di kuartal kedua pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Next. Lalu rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana kondisi pasar modal BEI dan London Stock Exchange secara general pada saat pandemi COVID-19. Lalu rumusan masalah yang kedua, bagaimana kondisi harga saham Unilever pada saat pandemi COVID-19 di BEI dan London Stock Exchange. Dan yang ketiga, rumusan masalah ketiga, bagaimana dampak pandemi COVID-19 terhadap perusahaan multinasional Unilever di Indonesia maupun London. Ya, untuk pembahasannya itu kondisi pasar modal bursa efek Indonesia dan London Stock Exchange secara general pada saat pandemi COVID-19. Pasar modal sangat penting bagi suatu perekonomian negara karena pasar modal menggambarkan kondisi perekonomian negara tersebut. Secara makro, kondisi perekonomian pada suatu negara akan berkorelasi dengan kondisi pasar modal. Namun, pasar modal biasanya akan lebih fluktuatif, dikarenakan pasar modal bersifat lebih reaktif terhadap berita maupun krisis. Hal tersebut dikarenakan pelaku pasar biasanya cenderung berspekulasi dan memikirkan potensi yang akan terjadi di masa depan. Bursa Efek Indonesia pada saat pandemi COVID-19. Tercatat selama pandemi COVID-19 di Bursa Efek Indonesia, IHSG telah beberapa kali jatuh, tercatat selama Maret 2020 pada saat COVID-19 mulai ditangani dan diumumkan secara serius masuk ke Indonesia. IHSG jatuh hingga 6,24%. Tak hanya itu, LQ45 lebih mengalami keparahan, yaitu jatuh hingga 15%. Padahal pada akhir tahun 2019, LQ45
telah berhasil mengalami kenaikan sebesar 3,23%. Tak hanya itu, pada bulan Maret 2020, banyak saham turut mengalami ARB, auto reject bawah. Parahnya, tak hanya saham-saham berkapitalisasi kecil saja, melainkan saham for big banks, BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, turut mengalami ARB tersebut, yang sejatinya sangat langka jika dialami oleh 4 big bank. Nah, ini untuk kondisi IHSG saat pandemi. Ini penurunan signifikan terjadi pada saat pandemi COVID-19, di mana dibuktikan oleh IHSG yang terus mengalami penurunan drastis hingga sempat menyentuh angka di bawah 4.000, yaitu 3.911 pada Maret 2020 lalu. Pembahasan London Stock Exchange pada saat pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 juga mengalami dampak terhadap penurunan ekonomi secara global, tak terkecuali di UK. Pandemi COVID-19 meningkatkan risiko pada investor karena ketidakpastian akan terciptanya profit dan pendapatan yang positif. Oleh karena itu, pada saat pandemi COVID-19, permintaan akan saham di London Stock Exchange turun mengalami penurunan. Dengan alasan tersebut, harga saham anjlok di LSX. Pada Maret 2020, tercatat bahwa FTSE 100 mengalami penurunan hingga 1,7%, FTMC turun hingga 2%, dan tak hanya itu, harga saham di beberapa industri juga mengalami penurunan yang signifikan hingga 8-10%, seperti industri travel, hiburan, dan bisnis hotel. Nah, ini untuk kondisi London Stock Exchange saat pandemi. Apabila dianalisis pada chart performa London Stock Exchange pada Maret 2020, sempat mengalami penurunan yang cukup signifikan hingga minus 8,45% apabila dibandingkan dengan kinerja satu minggu sebelumnya pada 13 Maret 2020. Selanjutnya, pembahasan poin 3.2, kondisi harga saham Unilever pada saat pandemi COVID-19 di BEI dan London Stock Exchange. Penurunan kinerja dan performa dari IHSG yang tercatat di Bursa Efek Indonesia serta kondisi penurunan London Stock Exchange pada pandemi COVID-19 tentunya disebabkan oleh penurunan harga-harga saham perusahaan yang terdaftar pada pasar modal tersebut, tak terkecuali saham Unilever. Poin 3.2.1, harga saham Unilever pada saat pandemi COVID-19, PT Unilever Indonesia terbuka, rupiah, Bursa Efek Indonesia masuknya pandemi COVID-19 di Indonesia yang mulai diresmikan pada Maret 2020 lalu, berimbas pada pasar modal tak terkecuali pada harga saham Unilever. Dapat dilihat pada grafik di atas, harga saham Unilever mengalami keanjlokan yang signifikan pada 19 Maret 2020 jika dibandingkan dengan minggu-minggu sebelumnya. Harga Unilever sempat menyentuh di Rp5.650 pada 19 Maret 2020, mengindikasikan penurunan hingga 22,6% yang dialami oleh Unilever selama seminggu semenjak tercatatnya harga Unilever di Rp7.300 pada 11 Maret 2020. Selanjutnya, kinerja saham Unilever terus menurun pada kasus puncak COVID-19. Dapat dilihat pada grafik historis, Unilever sempat menyentuh di harga Rp3.980 pada 4 Oktober 2021 yang disusul dengan penurunan lebih signifikan di harga Rp3.450 pada 16 Maret 2022. Apabila dilihat dari chart kinerja dan harga Unilever selama 5 tahun belakangan, saham Unilever bergerak dengan sangat fluktuatif serta penurunan yang sangat signifikan terjadi di beberapa periode saat pandemi COVID-19. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa saham Unilever mengalami penurunan yang sangat signifikan pada saat pandemi COVID-19 yang diikuti dengan laporan keuangan yang mencantumkan pendapatan dan profitabilitas yang menurun saat pandemi. Poin 3.2.2, harga saham Unilever pada saat pandemi COVID-19, Unilever Britania Raya, GBX, London Stock Exchange. Tak hanya saham Unilever di BEI saja yang terdapat COVID-19. Nyatanya,
kondisi saham Unilever di London, Britania Raya, turut mengalami penurunan yang sangat signifikan. Tercatat pada 13 Maret 2020, saham Unilever sempat menyentuh di angka GBX 3.854,5, yang berarti mengalami penurunan sekitar 10,81% jika dibandingkan dengan seminggu sebelumnya, yaitu pada 6 Maret 2020, di mana harga saham masih berada di GBX 4.352. Pada Juni 2022, Alan Job selaku CEO Unilever di London mengatakan bahwa perusahaan consumer goods sangat terdampak akibat adanya krisis COVID-19. Alan Job mengatakan bahwa perusahaan barang konsumen adalah target utama ketika adanya krisis karena penurunan ekonomi akan mengakibatkan konsumen menurunkan konsumsinya, terutama ketika adanya krisis pangan global. Sasaran empuk adanya bagi perusahaan consumer goods. Oleh karena itu, tak heran apabila kinerja Unilever sempat anjlok yang tercatat di London Stock Exchange pada saat pandemi lalu. Selanjutnya, pembahasan 3.3 dampak pandemi COVID-19 terhadap perusahaan multinasional Unilever di Indonesia maupun London. Dampak pandemi COVID-19 terhadap PT Unilever Indonesia. Krisis dan menurunnya perekonomian di Indonesia menyebabkan daya beli masyarakat ikut turun. Akibatnya, lemahnya daya beli masyarakat akan diikuti dengan lemahnya demand dan penurunan konsumsi oleh masyarakat, terutama bagi barang consumer goods seperti PT Unilever Indonesia, pasti akan mengalami dampak yang signifikan akibat pengurangan konsumsi oleh masyarakat. Selanjutnya, pada tahun 2020 mengumumkan penurunan penjualan sebesar 1,6% secara year on year. Perusahaan Unilever adalah perusahaan fast moving customer goods yang memiliki kapitalisasi pasar terbesar di Indonesia. Namun pada saat pandemi COVID-19 berhasil membuat perusahaan sebesar Unilever turut terdampak akibatnya. Pada tahun 2021, dari Januari hingga Juni, laba Unilever per Juni 2021 tercatat mengalami penurunan hingga 15,75%, yaitu sebesar 3,5 triliun dari periode yang sama tahun lalu, yaitu 3,62 triliun. Laba bersih yang sama juga terlapor turun 7,30% dari Juni 2020. Saat ini, semua kinerja keuangan mulai dari pendapatan, laba, penjualan dalam negeri, ekspor, hingga jumlah aset yaitu kas mengalami penurunan yang sangat drastis. Penurunan tersebut terjadi pada saat pandemi COVID-19 akibat penurunan ekonomi dan melemahnya daya beli masyarakat. Dari data di atas, tercatat kinerja keuangan Unilever dalam satuan triliun rupiah yang terus mengalami kemerosotan laba bersih sampai tahun 2021. Pada tahun 2020 sampai 2021 adalah masa pandemi masih berlangsung. Dari laporan keuangan tersebut, yang menyertakan pendapatan pada tahun 2021 kian menurun yang mengakibatkan penurunan cukup drastis pada laba bersih, mengindikasikan penurunan penjualan yang berakibat pada profitabilitas perusahaan. Dampak pandemi COVID-19 terhadap Unilever di Britania Raya, London. Nah, setelah menganalisis bagaimana dampak COVID-19 terhadap perusahaan Unilever di Indonesia, selanjutnya pandemi COVID-19 turut mendapatkan dampak pada perusahaan Unilever pusat yaitu di London, Britania Raya. Alan Job selaku CEO Unilever mengatakan pola permintaan konsumen berubah, tetapi ada beberapa barang yang mengalami peningkatan di beberapa lini barang. Alan Job mengatakan bahwa dampak krisis dari lockdown dari pandemi secara global itu menyebabkan terjadinya peningkatan penjualan produk-produk higienis seperti makanan di rumah hingga barang-barang yang menunjang keperluan rumah tangga. Nah, salah satu contoh barangnya itu seperti produk sabun cuci tangan karena himbauan dari pemerintah adalah untuk terus selalu menjaga kebersihan dan selalu mencuci tangan. Nah, dilihat dari tabelnya dan sales growth-nya itu minus pada tahun 2020 itu sebesar 1,12%, lalu pada tahun 2021 minus sebesar 0,04%, juga sama terhadap COGS growth-nya yaitu minus pada tahun 2020 sebesar -13%, dan pada EBITDA growth-nya juga minus sebesar 3%,
dan meningkat pada tahun 2023. Dikutip dari WSJ Market, sales dan revenue Unilever di UK London mengalami penurunan pada saat pandemi, yaitu tahun 2020. Dilihat, angka pertumbuhan sales itu menurun dari tahun 2019 ke 2020 sebesar 1,12% dan menurun lagi sebesar 0,044% pada tahun 2021. Dari laporan keuangan yang disajikan oleh Unilever UK London, membuktikan bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi secara global turut memiliki dampak terhadap penurunan ekonomi, bahkan berimbas bagi perusahaan Unilever sebesar Unilever. Walaupun penurunan revenue di Unilever tidak sebesar penurunan revenue di Indonesia, namun tetap saja COVID-19 dapat diidentifikasikan memiliki dampak terhadap melemahnya perekonomian secara global. Lalu selanjutnya ada konklusi. Pandemi yang terjadi secara global membawa pengaruh perekonomian secara global pula, tak terkecuali bagi perusahaan fast-moving consumer goods dengan kapitalisasi terbesar, yaitu Unilever. Krisis ekonomi yang terjadi berdampak pada perusahaan Unilever baik dari segi demand barang dan jasanya, maupun penurunan harga sahamnya di Bursa Efek. Penurunan pendapatan dan profitabilitas perusahaan pada saat pandemi membuat pelaku pasar berbondong-bondong ingin menjual sahamnya di masa pandemi, karena potensi keuntungan yang tidak pasti di masa depan. Belum lagi penarikan kepemilikan saham dikarenakan membutuhkan cadangan uang tunai untuk menghadapi krisis. Secara general, pada saat pandemi, baik IHSG di Bursa Efek Indonesia maupun London Stock Exchange mengalami tren penurunan. Penurunan bursa transfer diikuti oleh penurunan harga-harga saham yang tergabung di dalamnya, termasuk Unilever maupun Unilever di London Stock Exchange. Harga saham yang terus menurun yang diikuti dengan laporan dan performa perusahaan yang menurun akibat adanya krisis pandemi COVID-19. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pandemi COVID-19 yang sempat terjadi beberapa tahun lalu tak hanya memiliki dampak bagi perusahaan multinasional yang memiliki subsidiari global, namun juga berdampak pada kondisi pasar modal di berbagai negara. Lalu ada rekomendasi. Di sini ada rekomendasi bagi perusahaan yang sudah IPO di pasar saham. Dalam kondisi pandemi di mana harga saham perusahaan akan terjun bebas, bagi beberapa perusahaan yang sudah IPO dan terdaftar di Bursa Efek, penting untuk menjaga harga sahamnya agar tetap stabil di pasar saham. Biasanya untuk menjaga harga tersebut, beberapa perusahaan dapat melakukan strategi pembagian dividen sebagai iming-iming bagi pelaku pasar. Apalagi jika perusahaan memiliki cadangan kas yang cukup. Penting untuk memberikan sinyal bagi pelaku pasar bahwa perusahaan tetap dapat bertahan dan memiliki harapan positif di masa depan secara prospek dan kinerja. Oleh karena itu, pembagian dividen seringkali diasumsikan oleh pelaku pasar sebagai sinyal positif akan baiknya kinerja dan performa perusahaan. Dividen tersebutlah yang nantinya dapat memainkan harga saham, dengan kata lain mempertahankan kestabilan harga saham di Bursa Efek. Selanjutnya yang terakhir ada rekomendasi bagi pelaku pasar saham. Dalam kondisi ketidakpastian dan krisis ekonomi, kepanikan adalah hal yang lumrah untuk terjadi. Namun perlu diingat oleh pelaku pasar bahwa fundamental perusahaan adalah pegangan teguh yang harus selalu diingat dalam menilai valuasi dan harga wajar sebuah saham. Terbukti dari setelah pandemi berakhir dan ekonomi kian pulih, harga saham kembali naik, bahkan memberikan keuntungan yang sangat positif bagi investor yang tetap hold atau bahkan buy di saat harga rendah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, penting sekali bagi setiap pelaku pasar saham untuk tetap menyeimbangkan antara rasionalitas dengan irasionalitas akibat kepanikan dari sebuah berita yang beredar pada suatu pasar saham. Sekian. Jadi PT Unilever Indonesia mungkin tidak memiliki opsi subsidiari karena struktur perusahaan induknya Unilever mungkin telah memilih untuk mempertahankan kepemilikan langsung atas operasi di Indonesia daripada membentuk anak perusahaan terpisah. Ini bisa menjadi keputusan strategis yang didasarkan pada berbagai faktor,
termasuk regulasi bisnis di Indonesia, strategi ekspansi global Unilever, dan efisiensi operasional. Selain itu, PT Unilever Indonesia mungkin menggunakan strategi lain seperti kemitraan, joint venture, atau lisensi untuk memperluas kehadiran dan operasinya di Indonesia. Daripada membentuk subsidiari terpisah, ini bisa menjadi pilihan yang lebih fleksibel dan efektif pastinya, tergantung pada tujuan bisnis dan kondisi pasar setempat. Dan presentasi dari kelompok kami.